Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurse Elka Halifa MKes dari bagian keilmuan keperawatan maternitas Fakultas Keperawatan Universitas Syah Kuala. Hari ini saya akan mendemonstrasikan cara memandikan bayi, di mana memandikan bayi adalah membersihkan kotoran yang menempel pada bayi dengan tujuan menjaga kebersihan tubuh bayi, memberikan rasa aman, mencegah dari infeksi, melancarkan sirkulasi darah, dan mencegah dari masalah integritas kulit. Dengan adanya video pembelajaran ini, kami berharap dapat memudahkan peserta didik untuk memahami serta mempelajari prosedur dalam memandikan bayi ini. Selamat menyaksikan video dari kami. Ini saya akan mempraktekkan cara untuk memandikan bayi. Yang pertama sekali adalah mengukur suhu tubuh bayi. Menggunakan termometer diletakkan di aksila. Suhu tubuh normal antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Apabila suhu tubuh adik di bawah dari 36,5, itu kita harus melakukan yang namanya metode kanguru. Pelekatkan adik dengan si ibu di baju adik dibuka, dilengketkan. Tetapi setelah itu kita memastikan lagi untuk mengukur suhu tubuhnya. Apakah suhu tubuhnya sudah normal atau belum. Nah, setelah mengukur suhu tubuh adik dengan menggunakan termometer, kita juga perhatikan keadaan lingkungan. Baik itu AC-nya harus dimatikan ya atau dikecilkan, lalu suhu dari air sendiri ya. Suhu air harus memang sesuai dengan keadaan tensi adik, yaitu airnya suam-suam kuku. Setelah kita ukur, campurkan air dulu dingin, setelah itu masukkan air hangatnya dan dirasakan hangatannya. Air sudah siap, sabun dan perlengkapannya lainnya juga dipersiapkan. Ada waslap, baju ganti adik yang sudah kita lengkapi dengan topi bayi, baju bayi, dan juga popok serta sarung tangan dan sarung kaki serta bedungnya. Ini kita tutup dulu. Lalu handuk bayi dibentangkan. Suhu tubuh sudah oke. Handuk juga sudah. Selanjutnya saya meletakkan adik di atas perlah ya. Sini kita lihat kebersihan daripada matanya untuk terlebih dahulu. Boleh menggunakan cotton bud atau lidi kapas untuk area mata, tapi kalau enggak langsung menggunakan waslap. Dibasahkan waslapnya, pegang adik, bersihkan area matanya ya, dan area wajahnya. Pastikan tidak ada kotoran yang melekat di pada mata dan hidung. Setelah itu, dengan metode membawa bayi posisi football, kita bawa adik ke ember, atau kalau kita tidak yakin bisa dilakukan di atas tempat tidur dengan menggunakan waslap untuk membasahi area kepala. Kita basahi area kepalanya ya, sudah basah, lalu kita bisa sampoin di sini. Tetapi kalau metodenya kita bisa membawanya dengan football posisi, maka selanjutnya langsung ke air, basahi area kepala. Setelah itu sudah dibasahi, memberikan sedikit shampoo. Shampoo-nya kita letakkan di tangan, kalau nggak mau pakai waslap juga bisa. Shampoo dituangkan, lalu usapkan di kepala nih. Perhatikan di sini jangan sampai wajah mengenai wajah ataupun telinga. Ya, lakukan pemijatan sedikit untuk mengeluarkan daripada lemak-lemak yang ada di kepala. Setelah itu kita pakai sisir bayi. Sisir bayi kita sisir pada saat sudah disampoi, ini kita sisir ya, segala lemak yang lengket itu akan keluar, bersihkan. Nah, setelah itu kita bilas dengan air, pastikan bilasannya dengan air. Setelah dibilas, ambil air yang hangat, memang untuk air bilas 1 gayung disediakan, dituangkan ke tangan. Jangan dituangkan ke atas kepala, tapi di tangan kita basah.
Setelah itu kita bawa bayinya ke atas handuk. Kita ilap bersih, baik itu wajahnya kita ilap bersihkan dengannya. Setelah kepala sudah bersih, lalu kita tadi sudah memastikan sebelumnya, selain mengukur suhu tubuh, kita udah melihat popok dari si adik, udah nggak ada yang ini. Kalau BAB di situ kita langsung bersihkan. Ya kalau dia pup. Nah, setelah itu udah kita bersihkan, kita buka si adik, tanggali sarung tangannya, sarung kakinya, lalu baju, dan juga pampersnya. Di sini dilihat kalau adiknya ada BAB tadi udah kita bersihkan. Ya, kalau enggak pun di sini kita bersihkan, tetapi gunakan aja kain yang ini. Kalau dibersihkan dengan tisu basah boleh, ya, dibersihkan pupnya. Nah, perawatan tali pusat di sini, pusat yang sudah kita akan melihat, mengkaji, mencium, melihat pusatnya, warnanya, lalu cium ada nggak bau yang lain. Baunya lebih menyengat biasanya kalau terjadi iritasi pada pusat. Perawatan tali pusat sudah. Setelah itu, dengan masih di atas bedung, kita ambil air, kita basahi si air, lehernya terlebih dahulu. Hati-hati dengan tali pusat. Lalu aksilanya, ya, lipatan di lengan, baik itu lipatan di pahanya. Boleh peras ini jangan sampai berair sekali, diperas, kita bersihkan lagi. Lalu untuk membalik si adik hanya cukup seperti ini untuk bagian belakangnya. Nah, di sini sudah kita basahi. Tapi kalau nggak pakai waslap, boleh airnya tuh begini cara ambil, basahi, kita lumuri. Tapi kalau pakai waslap seperti tadi. Nah, begitu juga untuk sabun, kita akan pakai sabunnya, taruh sabunnya dengan waslap yang bersabun, kita lumuri adiknya, kita sabuni, lipatan tangan, ya, selangkangan, kakinya, dan balik ke belakang. Waslap yang sudah kena sabun boleh ditaruh di sini. Dengan keadaan adiknya masih bersabun, kita akan bawa ke air. Jadi bawa air ke airnya, dari sini kita lipat kembali, tangannya bisa kita pegang di sini. Cara membawa adiknya. Lalu bawa ke air, sampai di air, di sini kita lakukan pembilasan, ya, daripada sabun-sabun yang ada. Tangannya juga, di sini juga bisa ceboknya, ya. Untuk membalikkan si adik dari posisi terlentang, kita berikan seperti ini. Nah, kemarin. Perhatikan jangan sampai kepala mengenai daripada ember di sini. Dan juga perhatikan jangan sampai pada saat menyiram itu masuk ke mulut. Jadi kita perhatikan dan cebokkan di sini. Sudah, setelah itu ambil air bilasan dengan masih posisi seperti terungkup, dibilas, siramkan, airnya iya. Kepala udah nggak disiram lagi, hanya badan saja. Dengan masih ada air, ya, di sini kita masukkan, letak adik di atas handuk. Di sini kita keringkan adiknya, ya, kita keringkan tanpa ada memakai minyak kayu putih dan juga bedak untuk pertama sekali, karena di sini masih mau beradaptasi adiknya dengan air, bayi dengan air. Di sini perawatan tali pusat memang betul-betul kita lihat keringnya tali pusat tersebut. Apabila masih ada yang belum kering, boleh menggunakan kasa untuk mengeringkannya. Ya, kita gunakan kasa untuk mengeringkan tali pusat. Ditekan, tapi bukan tekan dengan setekannya, hanya untuk mengeringkan. Nah, setelah ini langsung kita bawa adiknya ke pakaian yang sudah disediakan tadi. Diangkat. Di sini yang paling pertama sekali yang harus kita lakukan adalah memasang semua sarung tangan dan sarung kaki terlebih dahulu. Pasang dulu sarung tangan dan sarung kaki. Ya. Nah. Apabila memakai pampers, ya, pampers kita buka, ini pampers yang boleh pelekat.
Kalau adiknya masih kecil, pusat jangan berada di dalam pampers, tetapi di luar pampers. Tidaknya pampers dilipat dulu ke luar atau ke dalam seperti ini. Jadi ini saya contohkan untuk memakai pampersnya. Jadi jangan tali pusatnya itu mengenai daripada di dalam pampers, tidak. Tali pusat berada di luar pampers. Seperti ini, dilipat. Pakaikan baju si adik. Pelan-pelan ya, kita ikutin aja ya. Dikancing bajunya. Setelah dikancing, kalau udah pakai pampers berarti nggak payah pakai popok lagi. Nah, di sini kita bedung langsung adiknya. Nah, bedungan yang pertama udah dibuat segitiga, dilipat. Lalu tangannya di atas. Itu. Atau pakaikan topinya dulu tadi boleh juga. Cara melipat bedung. Di sini kalau nggak ada bedak nggak apa-apa. Tadi sebelum kita mengukur suhu tubuh adik juga, kita harus pastikan adiknya tidak menyusu setelah lebih dari 15 menit. Jadi untuk mandikan bayi, hendaknya ditanyakan kembali kapan terakhir menyusu. Kalau masih 10 menit, kita tunggu aja 5 menit. Jadi paling tidak adik sudah menyusu sebelum dimandikan 15 menit. Maka alat-alat dan ini perlengkapan adik yang udah enggak dipakai lagi kita bereskan ya, kita rapikan. Handuknya dijemur, baju yang kotor ditaruh di wadah yang kotor, air dibuang lagi, air dibuang dan dirapikan. Dan terakhir sudah kita rapikan semuanya, adiknya dikasih ke ibu untuk disusui. Jangan lupa untuk dokumentasi. Setelah sudah selesai memandikan adik, ya, kita serahkan ke ibu. Dan jangan lupa kita cuci tangan kembali dan dokumen. Demikianlah video pembelajaran tentang memandikan bayi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.